Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Jumat tanggal 5 Maret 2021. Kita akan mengadakan program Ilalang Edu Broadcast ini dengan acaranya parenting. Dengan tema yaitu peran orang tua dalam pendidikan anak. Tapi sebelumnya saya perkenalkan pemateri atau penyaji pada kesempatan sore hari ini. Sudah hadir di samping saya yang sudah tidak asing lagi, tapi tidak ada salahnya saya perkenalkan kembali. Beliau adalah Bapak Dadan Hermawan MPD. Beliau sehari-hari sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri Pelita Karya. Tapi alangkah lebih baiknya kita, mungkin saya enaknya panggilnya apa nih? Kang Guru atau Pak Dadan atau gimana nih? Enggak boleh manggil atau boleh Kang Adun juga boleh. Kang Adun ya, biar kita lebih akrab, lebih santai saja. Tapi oke, saya panggilnya aja ini aja ya, mungkin Kang Dadan saja ya, boleh, Kang boleh. Dadan ya, biar lebih akrab lah, lebih dekat gitu. Oke, baik, untuk perkenalan profil saya seperti itu. Baik, kita mungkin sebelum masuk ke tema kita hari ini. Nah, sesuai dengan tema kali ini, Kang Dadan, ini kita membawakan acara parenting. Sebelum subtemanya peran orang tua dalam pendidikan anak. Nah, sebelum masuk ke materi atau ke pemaparan tentang peran orang tua dalam pendidikan anak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan parenting itu, Kang Dadan? Silakan. Oke, terima kasih Kang Roy. Nama saya sejak kecil udah kenal dengan beliau dan kita sering memanggilnya Kang Roy, Didin Roy. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat-sahabat Ilalang yang ada di mana saja yang mungkin pada sore hari ini bersama-sama dengan kami menyimak siaran atau live streaming kami di studio Suara Ilalang, yang pada kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan membahas tentang materi parenting. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, apa itu parenting? Oke, begini, rekan-rekan semua, jadi parenting itu kalau saya sering menyebutnya dengan istilah seni mendidik anak. Kalau parenting itu biasanya cenderung itu ilmu atau seni mendidik anak untuk dipahami untuk orang tua. Mungkin begitu, Kang? Oh, jadi mungkin pada intinya seni ya, mungkin, atau istilah kalau dalam bahasannya manajemennya gitu, bagaimana gitu ya. Nah, oke, sekarang kaitannya dengan peran orang tua ya, peran orang tua dalam pendidikan anak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan peran orang tua di sini? Saya akan coba jelaskan bahwa sebelumnya mungkin saya memang bukan psikolog tentang ilmu anak gitu, tapi setidaknya karena saya ini dulu juga pernah menempuh pendidikan anak, pendidikan guru, dan materi keguruan itu salah satunya dalamnya ada tentang materi psikologi tentang anak. Nah, jadi mungkin sedikit besarnya saya tahu lah gitu tentang bagaimana seni mendidik anak, terutama untuk pendidikan. Nah, sahabat-sahabat tuh sekalian, jadi hari ini tuh terjadi sebuah kesalahpahaman di masyarakat kita bahwa pendidikan anak itu sekarang itu nyaris menjadi atau dianggap sebagai kewajiban lembaga pendidikan. Sehingga banyak orang tua yang akhirnya mereka merasa sudah selesai tugasnya untuk mendidik anaknya kalau anaknya sudah disekolahkan, sudah dipesantrenkan, atau mungkin sudah mengikuti les privat dan sebagainya. Sehingga ketika anak pulang ke rumah, di rumahnya orang tua nyaris tidak memerankan perannya sebagai pendidik untuk anak-anaknya. Nah, ini sebuah kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Karena bagaimanapun pendidikan itu terjadi bukan hanya di sekolah. Kalau teman-teman guru mungkin memahaminya bahwa anak itu belajar kapan saja, di mana saja, dan sedang apa saja. Selama mata mereka terbuka, telinga mereka bisa mendengar, kulit mereka bisa merasakan sesuatu, maka selama itu pula anak-anak kita belajar. Nah, artinya ketika anak dari sekolah, ya anak belajar di sekolah dengan guru-gurunya. Tapi ketika anak pulang dari sekolah, apakah mereka ada di lingkungan masyarakat, apakah mereka sedang bermain, atau mereka sedang ada di rumahnya, itu saat itu juga anak-anak kita sedang sama sedang belajar. Bahkan pendidikan mereka yang mereka alami di lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat, pertama, waktunya jauh lebih banyak. Yang kedua, itu adalah pendidikan kontekstual ya istilahnya, atau
pendidikan yang real langsung dirasakan oleh anak. Dan pendidikan yang paling berkesan buat anak, paling bermakna buat anak, yaitu pendidikan yang memang langsung dirasakan oleh mereka. Kalau mereka belajar tentang, contohnya di sekolah, mereka dengan gurunya belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup, contohnya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Mungkin di sekolah hanya mendengarkan, gurunya menceritakan. Guru bercerita tentang bagaimana tumbuhan berkembang biak, atau mungkin menunjukkan gambarnya, atau mungkin menunjukkan videonya, atau mungkin juga banyak di antara guru yang berusaha untuk mengajak anak-anaknya melihat langsung perkembangbiakan, tapi sekolah itu terbatas. Dan ketika anak kembali ke rumahnya, kembali ke masyarakat, anak-anak kita tuh akan langsung bertemu dengan ketika mereka pergi ke sawah, mereka melihat orang tuanya ada yang nanam padi, ada yang tandur ya istilahnya gitu, tandur kemudian nanam padi sebagainya. Mereka bisa menyaksikan langsung bagaimana tumbuhan dari mulai ditanam sampai akhirnya dipetik. Nah, itu sebetulnya pendidikan yang jauh lebih bermakna buat anak, karena istilahnya itu kontekstual teaching learning, atau pendidikan kontekstual yang betul-betul dialami oleh anak. Sehingga ketika hal itu sekarang oleh para ahli pendidikan dianggap hal yang terbaik dalam mendidik anak, maka ada model pembelajaran kontekstual teaching learning akhirnya di sekolah. Sehingga guru-guru berusaha untuk semaksimal mungkin menghadirkan kehidupan real di lingkungan anak tinggal menjadi bahan ajar di sekolah. Jadi berusaha menjadikan sekolah ini jadi lab kehidupan sesungguhnya gitu, tentang bagaimana apa yang anak alami. Nah, oleh karena itu maka ketika peran dan fungsi orang tua sebagai pendidik menjadi hilang, maka itu sebuah bencana sebetulnya. Karena dari 24 jam waktu anak, itu anak 70%-nya ada di rumah dan di masyarakat. Di sekolah hanya 30%, kecuali anak-anak yang memang dimasukkan ke boarding school ya, sekolah yang di situ diasramakan, nginep di situ 24 jam bertemu dengan gurunya, dibimbing oleh sekolah. Ketika sekolahnya konvensional, kemudian hanya dari pagi sampai duhur, maka dari duhur sampai sore dan malam dan pagi lagi, anak kita itu 70% waktunya bersama dengan orang tua, kemudian juga bersama dengan masyarakat. Nah, seharusnya setiap elemen yang bersentuhan dengan anak-anak itu harus memerankan diri sebagai pendidik. Saya sering mengatakan di banyak tempat bahwa pendidikan kita ini susah untuk berhasil. Pendidikan kita ini akan sulit untuk betul-betul menghasilkan generasi yang baik kalau tidak ada sistem yang mampu melibatkan semua pihak dalam proses pendidikan. Harusnya, ini saya pernah melihat di negara tangga kita. Jadi masyarakat itu betul-betul ketika ada anak di situ, itu berusaha untuk tampil sebagai pendidik. Makanya kan kita lihat tuh, jangankan itu, kita nonton film aja. Kalau ada kejadian di televisi contohnya, kita nonton film Eropa atau mana gitu, ketika ada kejadian pembunuhan atau apa gitu, maka orang dewasa yang ada di sekitar anak itu, dia berusaha menutupi wajah anaknya. Jadi supaya anak tidak melihat proses pembunuhan, tidak melihat darah, tidak melihat kekerasan lah gitu. Karena itu bisa dicontek oleh anak secara tidak sadar. Walaupun anak tidak bicara apa-apa, hanya melihat, mendengar, itu secara tidak langsung di alam bawah sadar mereka direkam, dan itu bisa jadi pembelajaran yang tidak disadari oleh anak, tapi akan betul-betul diaplikasikan. Tapi di kita kan tidak terbalik. Saya sering menyaksikan itu, contohnya ada orang yang bunuh diri, ya, dia menggantung diri di sebuah pohon. Saya sering melihat anak-anak di situ ikut nonton, melihat, dan tidak ada orang tua yang berusaha untuk menutupi anaknya atau bahkan melarang anak-anak supaya mendekati tempat itu. Maka saat itu adalah setiap orang harusnya berperan untuk menjadi pendidik. Orang tua juga sama. Kadang orang tua mempertontonkan kekerasan, kadang orang tua mempertontonkan perkelahian, pertengkaran, itu depan anak-anaknya sendiri. Nah, secara tidak langsung ini adalah kejadian kontradiktif yang terjadi di sekolah dengan di tempat lain di mana anak itu berada. Atau gini aja deh, ini pengalaman saya. Jadi sekolah berusaha untuk menanamkan agar anak-anak itu tidak berkata kasar. Ya, kita ajarkan sekolah nih supaya anak itu berkata-kata yang santun, yang baik. Di sekolah bahkan sampai ada peraturan dan hukuman kalau anak terdengar mengeluarkan kata-kata yang kasar. Tapi faktanya ketika anak, jangankan sampai ke rumah, baru saja keluar gerbang sekolah, gitu, anak berjalan menyusuri jalan menuju tempat tinggalnya, tapi di jalan itu ketemu dengan beberapa orang dewasa yang mungkin di pinggir jalan ngobrolnya menggunakan kata-kata yang kasar. Ketika hal itu terjadi, anak secara tidak langsung dalam dirinya terjadi perang batin, walaupun itu tidak ditampakkan dalam perilakunya. Dia akan berpikir, di sekolah guru saya melarang kata-kata kasar, tapi ternyata orang dewasa mereka mengatakannya. Oh, berarti kata-kata itu boleh diungkapkan.
Sehingga jangan heran kalau esok lusa anak-anak kita banyak berkata-kata yang kasar karena memang mereka belajar bukan dari sekolah belajarnya, tapi di tempat lain ketika anak itu melewati tempat tertentu atau daerah tertentu atau di suatu tempat yang di situ anak-anak menemukan kata-kata kasar. Begitupun tindakan-tindakan nyali. Makanya saya sering protes tuh ke pemerintah kalau bisa ini lembaga sensor siaran itu bisa lebih memaksimalkan perannya biar bisa serius dengan sekolah, dengan lembaga pendidikan. Kenapa? Karena hari ini kalau kita saksikan siaran televisi itu Masya Allah, kalau buat saya sendiri itu banyak sekali hal yang negatif daripada hal yang positifnya. Bagaimana sinetron-sinetron kita lebih banyak mempertontonkan tentang rebutan kekuasaan, perebutan harta kekayaan, saling menzolimi, saling menyakiti, itu dipertontonkan setiap hari dan itu menjadi tontonan yang apa ya, jadi favorit anak-anak. Gitu. Kalau pelajaran sebentar lagi nih, pendidikan kita belum mampu menampilkan bahan-bahan pembelajaran yang secanggih itu gitu, karena soalnya nggak ada produser film dan yang tertarik gitu untuk membuat film-film pendidikan, karena mungkin tidak laku, tidak disukai oleh masyarakat kita kalau ditayangkan. Mereka lebih suka mempertontonkan sinetron-sinetron yang, kalaupun ada sinetron tentang anak sekolahnya yang karakternya nggak baik, pakaiannya nggak urakan, kemudian cara bergaulnya juga cenderung tidak baik lah gitu, tidak memberikan contoh gitu. Tidak memberikan contoh. Belum juga berita-berita ya. Saya saksikan di televisi saya itu hampir setiap saat ada berita itu bagus informasi. Tapi ternyata tidak ada saringan. Informasi pembunuhan, informasi kekerasan, kejahatan itu hampir setiap saat kita mendengar di televisi dan anak-anak kita nonton. Otomatis itu akan menjadi bahan informasi untuk anak-anak kita dan mereka jangan salahkan kalau mereka menirunya. Gitu. Kalau mereka menirunya. Kita hari ini, kalau zaman dulu kan kita ada namanya kolom pencapir ya. Ada cerdas cermat, terus itu ada kolom pencapir. Walaupun sayangnya televisi yang dulu menyiarkan itu akhirnya bangkrut juga gitu, ganti nama akhirnya gitu karena mungkin tidak ada yang nonton. Nah, ini butuh kerjasama masyarakat, orang tua. Dan orang tua itu menjadi garda terdepan dalam pendidikan. Apalagi sekarang masa pembelajaran jarak jauh. Guru nyaris tidak bertemu dengan anaknya. Orang tua 24 jam bertemu dengan anaknya. Nah, jadi peran orang tua itu sangat penting. Kemudian juga dalam konsep pendidikan kita, itu Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa ada yang namanya 3 konsep pendidikan. Yang ada 3 ranah yang berperan dalam pendidikan. Pertama, sekolah dan guru. Kedua, orang tua. Ketiga, masyarakat. Ini tiga ranah ini punya peran masing-masing, punya tugas masing-masing yang itu tidak bisa ditukar-tukar. Yang saya pelajari ya, ini pesan dari orang tua kita, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini Bapak Pendidikan Indonesia, yang kemudian dia membuat sekolah taman siswa yang logonya sampai sekarang itu digunakan menjadi logo lembaga pendidikan kita, lembaga Tuturi Handayani. Itu beliau sudah menyampaikan bahwa pendidikan kita ini harus melibatkan 3 komponen tadi: sekolah, orang tua, masyarakat. Dan mereka punya peran masing-masing. Pertama, sekolah. Sekolah itu tugasnya untuk membekali anak dengan pengetahuan, ilmu. Itu di sekolah tugasnya. Bagaimana anak kita dikasih ilmu pengetahuan tentang IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Pengetahuan lebih kepada kognitif. Nah, yang kedua itu masyarakat. Masyarakat ini tempat untuk melatih watak anak. Membentuk watak anak itu di masyarakat. Karena butuh interaksi dengan orang lain, itu di masyarakat. Dan yang ketiga, penanaman nilai-nilai karakter. Itu di rumah. Jadi tugas terbesar untuk menanamkan nilai-nilai karakter itu di rumah. Hari ini yang terjadi adalah semua tugas pertama memberikan pengetahuan, kemudian mendidik karakter, kemudian watak, semuanya ditugaskan ke sekolah. Sekolah kita ini, mohon maaf ya, saya bukan menjelekkan pendidikan kita, tapi ini fakta di lapangan. Sekolah kita ini untuk mengupgrade pengetahuan siswa aja itu masih harus berjuang luar biasa kerasnya. Ditambah dengan tugas harus menanamkan nilai karakter, ditambah dengan tugas harus menanamkan nilai watak. Maka berat sekali kalau tugas pendidikan hari ini dibebankan di sekolah, kemudian masyarakat dan orang tua melepaskan dirinya, dan ya jangan pernah heran kalau akhirnya pendidikan kita tidak pernah bisa bangkit. Sehingga hari ini juga sekolah itu hanya bisa lebih mencekoki anak-anak dengan materi-materi pelajaran saja. Karena pendidikan watak, karakter itu susah kalau hanya di sekolah. Karena tetap pendidikan karakter itu kan dari bagaimana menanamkan kata-kata yang baik di anak, pembiasaan berkata baik kepada anak. Kalau di sekolah anak sudah bisa, ketika pulang ke rumah kan tidak sedikit juga akhirnya orang tua di rumah yang terbiasa menggunakan kata-kata yang kotor. Ya gitu. Saya sering mendengar tuh
orang tua di rumah sering menggunakan kata-kata kotor atau kasar. Ketika itu oleh gurunya diwanti-wanti di rumah, di sekolah jangan dikatakan, tapi di rumah dia mendengar sendiri dari orang tuanya, orang yang itu keluarganya sendiri, atau kalau tidak tetangganya. Sehingga gugurlah apa yang ditanamkan di sekolah, di rumah oleh orang tuanya. Tapi kadang-kadang orang tua itu seperti ini konsep salah nih. Ini buat teman-teman sebagai orang tua, kan saya pun sebagai orang tua. Jangan perlakukan anak kita seperti baju kotor. Ya. Banyak orang tua yang memperlakukan anak kita seperti baju kotor. Baju kotor yang kemudian kalau kotor ia bawa ke laundry, laundrynya itu sekolah. Dia bawa ke laundry, kemudian dikasihkan ke tukang cuci di laundry, dia bayar, setelah itu dia pulang dan dia berharap ketika nanti pulang bersih. Anaknya sudah bersih. Nah, pendidikan seperti itu. Akhirnya orang tua tidak memerankan dirinya sebagai orang yang menjaga agar tetap bersih. Nah, sehingga anak kita bukan pakaian, ya gitu. Itu bedanya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau dalam kajian pendidikan Islam ini mungkin lebih berat lagi ya, karena setiap orang tua itu akan dipintai pertanggungjawaban dari apa yang ia pimpinnya, dan hal yang setiap orang akan dipinta pertanggungjawaban dari apa yang ia pimpinnya, dan yang paling kecil sekupnya itu adalah keluarga. Ya, mungkin kita selama ini sering menggunakan dalil tadi itu untuk para pemimpin, presiden, camat, bupati, lurah. Gitu. Nah, itu berlaku untuk kita juga sebetulnya semua orang. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, terhadap istri-istri kita. Bagaimana kita menjaga anak kita sholatnya agar dia berkata-kata tidak kasar, agar gitu. Itulah itu. Jadi itu bagian dari kalau orang tua, kalau kita menggunakan konsep pendidikan Islam, itu bagian amanah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, anak kita ini adalah generasi penerus. Setelah kita meninggal, esok lusa anak-anak kita yang menjadi pemimpin negeri ini. Walaupun hari ini mungkin anak-anak kita hanya 20%, menjadi 20% populasi dunia atau populasi negeri kita, hanya 20% mungkin jumlahnya. Tapi di masa depan mereka itu adalah 100% generasi yang akan datang. Ketika meninggal semua, maka anak-anak kita yang akan menggantikan kita semuanya. Jadi jangan berpikir bahwa karena anak-anak kita sedikit jumlahnya, kemudian berpikir bahwa masa depan itu tidak ada di tangan anak-anak kita. Mereka ada semua. Anak-anak kita itu yang akan nanti menggantikan semua yang ada di negeri ini. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting, anak-anak kita ini tabungan amal akhirat. Ya, ini yang paling penting. Bahkan kalau kita melihat padilah Quran gitu ya, saya membaca dan sering mendengar bahwa anak yang mengamalkan Quran itu, anak ahli Quran itu, kalau dia meninggal, kita meninggal nanti di yaumul akhir nanti, anak yang ahli Quran itu akan memahkotai orang tuanya dengan mahkota cahaya, kemudian dia mendapatkan hadiah dari Allah, bisa mensyafaati saudara-saudaranya dan keluarganya. Kan luar biasa tuh. Kalau kita mampu menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli Quran, maka nanti di akhirat kita akan ditolong oleh anak-anak kita. Amin, amin. Ya, dari kondisi yang sangat mengerikan di yaumul hisab. Nah, kemudian juga anak-anak kita ini adalah penghibur dan hiasan dunia kita, ya. Jadi dibanding emas, permata dan sebagainya, anak-anak kita ini penghiburan kita itu yang paling murah, meriah dan sangat sangat terasa sekali gitu. Bagaimana rumah kita sekarang aja, teman-teman yang punya anak setiap hari bertemu dengan anak-anaknya, walaupun mungkin kadang-kadang suka jengkel dengan kehadiran anak-anaknya yang ribut dan sebagainya, kemudian tiba-tiba ditinggalkan 3-4 hari saja oleh anak kita, mungkin terasa ya bagaimana rasanya. Pasti kehilangan banget ya. Terasa aja kali gitu kita, biasanya rame tiba-tiba hilang gitu. Nah itu. Tapi Kang Dadan mohon izin, jadi ada pertanyaan juga nih yang masuk ke kita ya, ke redaksi ini. Dengan fenomena sekarang ini kan, apalagi dengan pembelajaran online kayak seperti ya, jarak jauh dan sebagainya. Tapi terkadang ada yang istilahnya sampai tega ya, orang tua dalam mendidik anaknya di rumah khususnya itu suka terjadi kekerasan ya. Misalkan jengkel dia nggak nurut gitu kan. Itu sebenarnya apakah ada yang salah? Nah, apakah salahnya dari mana? Apakah mungkin sistemnya kah? Apakah mungkin bagaimana itu menurut Kang Dadan sendiri? Oke, memang ketika awal-awal fenomena corona datang ya, jadi ketika corona pertama datang itu otomatis pembelajaran berlangsung, akhirnya sistem PJJ istilahnya, atau pembelajaran jarak jauh. Nah, orang tua itu belum siap. Ya, jangan orang tua, guru juga belum siap. Guru belum siap, orang tua belum siap, bahkan pemerintah sekali belum siap untuk memfasilitasi bagaimana pembelajaran yang asalnya biasa tatap muka bertemu
kemudian tiba-tiba harus jarak jauh, yang otomatis jarak jauh itu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan, mulai teknologinya, pengetahuannya, keterampilannya gitu. Itu kan sangat mempengaruhi terhadap kualitas pembelajaran. Nah, akhirnya orang tua mungkin yang biasanya belum membiasakan membimbing anaknya di rumah, tiba-tiba ini harus membimbing anaknya. Kita bisa bayangkan kan orang tua yang mending kalau punya pembantu ya. Ini yang sudah dia harus mencari uang sendiri, dia harus melakukan banyak hal sendiri, atau mungkin berdua ya suami istri. Tiba-tiba ditambah lagi dengan tugas mendidik anak. Dan jangan salah, mendidik anak sendiri itu lebih sulit daripada mendidik orang lain. Iya bisa. Kadang anak kita itu walaupun orang tuanya ngerti ngajarin anaknya, ini nggak tahu nih, ini kaidah yang terjadi di mana-mana nih. Walaupun gurunya itu anak orang tuanya itu paham dengan materi tertentu, ngajarin ke anaknya itu lebih sulit dan lebih mudah anak itu mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya. Gitu. Nah, ini mungkin tantangan tersendiri sehingga tidak heran akhirnya terjadi ada orang tua dan orang tua itu suka lebih berani ya. Kita tuh lebih berani kepada anak sendiri, lebih berani. Termasuk kalau teman-teman guru juga mungkin pada anak sendiri lebih berani daripada anak orang lain. Kalau anak orang lain di sekolah ketika dia susah nih, belajar baca susah contohnya, maka si guru itu akan berusaha segala cara digunakan dengan lemah lembut, sesabar mungkin untuk membimbing anak itu. Tapi kalau anaknya sendiri, mungkin ketika susah diajak belajar seperti ini, biasanya suka ada iklan ya. Suaranya makin ngegas gitu. Kadang tangannya juga suka nyubit apalah gitu. Sampai hal yang karena merasa ini mah anak sendiri gitu. Ya, bisa jadi seperti itu. Segan-segan lah. Jadi lebih anak sendiri mungkin lebih berani dan mungkin karena merasa tidak akan ada yang nuntut gitu ya gitu. Nah, itu hal yang tidak baik juga. Seandainya misalkan ada suatu sasaran istilahnya target dalam dunia pendidikan atau sebagai peran orang tua, ternyata tidak ada ukuran anaknya misalkan harus bisa baca tulis, ternyata tidak tercapai. Di sini siapa yang lebih bertanggung jawab? Siapa yang patut disalahkan di sini? Apakah orang tuanya itu sendiri sebagai peran orang tua pendamping yang tadi dikatakan lebih banyak? Apakah mungkin dunia pendidikannya atau apanya nih? Menurut Kang Dadan gimana? Oke, gini. Tadi berarti pertanyaannya gini. Kalau anak kita ini disekolahkan tapi tidak mampu mencapai yang diharapkan, yang diinginkan. Contohnya kalau anak kelas 1 mungkin targetnya membaca. Nah, siapa yang salah? Gurunya atau orang tuanya? Saya ingin kembali menegaskan bahwa pendidikan anak itu tanggung jawab semua orang. Tanggung jawab guru, tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Kalau untuk target membaca itu sederhana ya sebetulnya. Siapa yang bersalah? Nah, seharusnya ketika anak kita belajar itu semua pihak terlibat. Jadi orang tua tidak dengan ketika sudah menyuruh ke sekolah dia melepaskan anaknya begitu saja. Karena ketika anak itu, kadang gini, guru itu sudah berusaha untuk membimbing anaknya, kemudian kadang diberi tugas untuk lebih mempercepat, mengakselerasi pengetahuan dan keahliannya, keterampilannya. Tapi ketika pulang ke rumah, banyak juga orang tua yang sama sekali kadang tidak menanyakan apa yang dipelajari di sekolahnya. Gitu. Padahal anak itu harus ada follow up atau tindak lanjut pembelajaran dari sekolah ke rumahnya. Akhirnya anak yang harusnya belajar di rumah dan di sekolah, akhirnya hanya di sekolah saja. Karena di rumah ada sebagian orang tua yang mungkin seperti yang acuh tidak acuh dengan kondisi anaknya. Bahkan mungkin ada anak yang sama sekali nggak pernah ditanya oleh orang tuanya, tadi belajar apa di sekolah gitu. Nah, harusnya orang tua itu 24 jam bersama gurunya terkoneksi. Tapi sekarang ya ada HP itu gampang ya, bisa WA-WA-an. Semua kejadian yang ada di rumah sampaikan ke orang tuanya dan kepada orang gurunya, dan apa yang terjadi di sekolah komunikasikan juga dengan orang tua. Maka itu akan terjadi sinkronisasi proses pendidikan dan itu akan mempercepat, mengakselerasi kemampuan anak. Karena gini, ada anak yang ketika dia kasih tugas nggak dikerjakan di sekolah karena di rumah tidak pernah dibimbing oleh orang tuanya atau sebaliknya. Sehingga ada juga anak yang di rumah seperti yang nurut pada orang tuanya, padahal di luar enggak. Nah, ini karena tidak komunikasi. Kalau ada komunikasi antara rumah dengan sekolah yang intens, itu akan anak pertama tidak akan pernah bisa berbohong. Kedua, akan terjadi proses pembelajaran yang berkesinambungan antara rumah dengan sekolah. Nah, rumah dan sekolah juga harus membiasakan komunikasi yang baik. Artinya gini, orang tua di rumah itu harus terbiasa dikritik oleh guru tentang bagaimana mengkondisikan anaknya. Dan sebaliknya, guru juga harus terbiasa menerima kritik dari orang tua atau masukan atau ide gagasan dari orang tua untuk menghasilkan satu proses layanan pendidikan yang maksimal untuk anak-anak kita.
Nah, hari ini terjadinya yang sebaliknya. Guru punya ego sendiri, orang tua punya ego sendiri, walaupun tidak semuanya ya gitu. Banyak juga yang bisa kerjasama yang baik. Sehingga sebelum masa corona kemarin itu kan terjadi akhirnya guru kekerasan pada anak lapor ke polisi dan sebagainya. Itu kan miris sekali. Mungkin juga corona ini, kalau saya mengambil hikmahnya, corona ini adalah bagian dari bagaimana Allah mengembalikan peran sekolah dan rumah kepada tempatnya lagi. Gitu. Sehingga kalau hari ini kan orang tua merasakan betapa susahnya mendidik anak, kemudian guru juga harus berusaha mengupgrade pengetahuannya, dan dengan corona ini ketika anak belajar di rumah, mau tidak mau guru dengan orang tua jadi semakin intens komunikasinya. Dan mungkin ini teguran dari Allah bahwa selama ini ada sesuatu yang hilang antara sekolah dengan rumah yang akhirnya dikembalikan oleh yang namanya corona. Seperti itu. Sekarang bagaimana ya untuk memotivasi peran orang tua? Terkadang orang tua yang seperti yang tadi disebutkan dengan kesibukan yang ya istilahnya kalau dalam bahasa sudah pabelit yang pangabutuh kesibukan gitu ya. Nah, itu apakah ada cara kiat untuk memotivasi peran orang tua agar bisa lebih efektif, intens dalam pendampingan atau pendidikan anak di rumah? Untuk orang tua yang mungkin sudah kehilangan motivasi untuk mendidik anaknya, padahal seharusnya orang tua nggak pernah boleh kehilangan motivasi untuk mendidik anaknya, karena anak itu investasi kita di masa depan. Dibanding dengan harta sekalipun, anak kita itu investasi kita yang terbaik. Pendidikan anak itu investasi terbesar yang harus kita jaga, kita pikirkan sungguh-sungguh, karena dia akan menjadi sesuatu yang dapat membantu, menolong kita bukan hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Nah, untuk teman-teman orang tua semuanya, mari kita kembali berpikir bahwa mungkin selama ini ada yang namanya tanggung jawab anak terhadap orang tua, ada yang namanya kewajiban anak terhadap orang tua, harus taat dan sebagainya. Nah, kita balik sekarang. Sebetulnya selain hanya tanggung jawab anak terhadap orang tua, ada juga tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sebagus apapun sekolah anak kita, sehebat apapun guru yang mendidik anak kita, yang nanti di akhirat akan dipintai pertanggungjawabannya orang tuanya. Ya, jangan merasa setelah mendidik anaknya di sekolah atau memilihkan sekolah yang mahal, dipesantrenkan dengan biaya yang mahal, kemudian dicarikan gurunya yang paling bagus, dianggap paling bagus, kemudian merasa setelah itu selesai tugasnya sebagai tugas mendidik orang tua di rumah. Itu justru salah sekali. Sebagus apapun, sekali lagi saya tekankan, sebagus apapun sekolahnya, sehebat apapun gurunya, yang nanti di akhirat akan ditanya pertanggungjawaban tentang pendidikan anaknya adalah orang tuanya. Itu orang tuanya. Sehingga mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk teman-teman orang tua bahwa kita harus selalu hadir di sisi anak-anak kita. Bahkan mungkin bukan hanya beberapa jam, 24 jam kita harus hadir. Bahkan kan dalam pendidikan Islam itu ada yang namanya tarbiyatul, teman-teman bisa membaca buku Tarbiyatul Aulad. Ya, buku Tarbiyatul Aulad itu buku yang ada berapa jilid ya, itu saya lupa. Itu bukunya tebal-tebal, tapi di situ diajarkan tentang bagaimana cara mendidik anak mulai dari kandungan. Jadi dari kandungan itu sudah mulai ada proses pendidikan anak. Kemudian bagaimana mendidik anak ketika anak itu udah lahir, ketika masa bayi sampai ke masa kanak-kanak sampai masa dewasa. Bahkan anak kita itu walaupun sudah dewasa sekalipun itu masih perlu dibimbing. Dan orang tua harus mampu memerankan dirinya dengan, ya jangan disamakan gitu. Kan kadang ada gini juga nih kejadian, anaknya sudah dewasa, tapi kadang orang tua memperlakukan seperti anak kecil. Gitu kan. Pasti ada terjadi ya. Itu sering terjadi kan gitu. Itu kan karena minimnya pengetahuan orang tua terhadap kondisi psikologis anak gitu. Ketika anak-anak dengan anak dewasa beda. Gini aja deh. Mungkin teman-teman sendiri aja gitu. Ketika dulu masih kecil, ada orang tua yang ngasih uang dilemparin gitu. Ma pengen jajan nih, lemparin gitu. Mungkin anak biasa aja, mereka bahagia aja karena dikasih uangnya. Udah berangkat, enggak, mungkin mereka no problem, easy going gitu, nggak kepikirin apa-apa gitu. Tapi ketika anak itu sudah SMA, minta uang, kita lemparin ngasihnya. Saya yakin anak kita tuh beda responnya. Dia tidak merasa bahagia kali kasih uang, tapi dia berpikir juga, kenapa orang tua saya kok ngasihnya dilempar ya? Mereka akan berpikir, cara kita ngasih uangnya pun beda, itu akan dipikir oleh anak kita. Apalagi kalau kita udah dewasa, kita sudah punya keluarga, kita bertemu dengan orang tua, kita butuh ke orang tua kita ngasih uang, tapi dia lemparin juga. Wah, itu beda banget kan rasanya? Sangat beda sekali, pasti dirasakannya. Nah, itu butuhnya parenting tuh di situ. Jadi bagaimana memposisikan kita sebagai orang tua agar memahami anak-anak kita. Ini satu lagi nih, kaidah yang sering saya sampaikan di mana-mana, baik untuk guru maupun orang tua.
kita ini harus belajar memahami anak. Jangan sebaliknya, kita maksa anak paham kepada kita. Iya. Nah, yang terjadi di lapangan kan kayak gitu. Iya betul, sering terjadinya kan? ya. Itu justru kebalik. Ya, seolah-olah anak yang harus memaksakan kehendak orang tua, yang harus memahami orang tua. Ya. Kan banyak orang tua yang kayak gini. Betul. Kalau orang tua ini lagi sibuk, lagi masak, lagi apa gitu, tiba-tiba anaknya datang, agak rewel gitu. Orang tua banyak yang ngomong kayak gini. Kamu coba nurut, jangan begini, jangan begitu. Kamu tahu nggak, mama teh capek, udah gini, udah gitu sebagainya. Saat itu kita sedang maksa anak untuk paham kondisi kita yang capek dan sebagainya. Padahal anak belum pernah dewasa kan, belum pernah seusia kita gitu. Yang ada harusnya kita sebagai orang tua memahami kondisi anak, kita sebagai guru memahami kondisi murid. Nah, ini yang mungkin juga harus kembali ditanamkan dalam diri kita, bahwa ketika ada anak rewel, ketika ada anak tiba-tiba kan sering ya ada tamu, tiba-tiba anak tuh kita tuh yang biasanya biasa-biasa jadi muter gitu kayak caper. Itu caper sebetulnya, karena dia sebetulnya bukan mencari masalah. Dia sebetulnya cemburu ketika melihat orang tuanya yang tiba-tiba seperti memperhatikan orang lain dan mengabaikan dia. Maka dia cari perhatian supaya mendapatkan perhatian orang tua itu lagi gitu. Sehingga itu di sekolah pun sama, ada anak-anak yang caper cari perhatian bukan karena dia ingin cari masalah dengan gurunya, justru dia ingin mendapatkan perhatian karena dia sangat sayang dengan gurunya gitu. Sehingga dia merasa bahwa ingin selalu dekat dengan gurunya, tiba-tiba gurunya kelihatan dekat dengan yang lain, maka dia caper. Dan sebagian menganggap bahwa itu adalah kenakalan, itu bukan. Nah, ini mungkin juga motivasi dan kaidah yang mungkin harus dipahami oleh kita bersama, bahwa dalam itulah gampang-gampang susah gitu ya. Gampang-gampang susahnya mendidik anak kita. Berarti peran orang tua di sini sangat penting sekali dalam istilahnya pendidikan anak. Jadi istilah kalau tidak salah nih, mungkin nanti Kang Dadan bisa meluruskan, ada pepatah mengatakan hade buruknya anak kita gitu kan, atau baik buruknya anak kita tuh tergantung orang tuanya, atau istilahnya dimajusikan, di Nasrani, atau dimuslimkan gitu kan. Itu mungkin kaitannya dengan nilai-nilai kaidah agama. Mungkin itu benar juga mungkin ya, pendapat itu mungkin ya. Ya, itu kan ada dalam keterangannya, kulu mauludin yuladu ala fitrah. Sebetulnya anak-anak kita ini terlahir dalam keadaan suci, semua anak. Jadi nggak ada anak yang lahir dengan bibit yang buruk gitu. Semua anak itu dengan potensi yang sama, kemampuan yang sama, bakat yang punya potensi bakat yang sama-sama punya bakat gitu. Nah, kemudian setelah anak itu lahir, maka yang akan merubah itu menjadi Yahudi, Nasrani, itu adalah orang tua dan lingkungannya gitu. Jadi ini disampaikan oleh Allah nih gitu, bahwa anak kita ini terlahir dalam kondisi fitrah, suci. Kemudian orang tua sendiri itu yang akhirnya membuat dia menjadi Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Karena ketika anak lahir, kemudian dia mulai dalam kandungan, kemudian ketika jadi bayi, itu anak kita kan mulai belajar, dan belajar dari siapa? Dari orang paling terdekat, ya keluarganya, terutama orang tuanya. Ketika orang tuanya lebih banyak menyampaikan hal yang berhubungan dengan keajaran Yahudi, kalau memang dia orang Yahudi, maka jangan salahkan anaknya dia Yahudi. Tapi ketika dia terlahir di keluarga Nasrani, jadi Nasrani juga. Ketika dia terlahir dalam keluarga Muslim, ya jadi Muslim juga. Kalau dia terlahir dari keluarga orang yang baik-baik, ya baik-baik juga. Walaupun mungkin tidak selalu seperti itu ya. Ada kejadian kan yang mungkin orang tuanya nggak baik, anaknya dia jadi ustadz bahkan gitu ya, atau sebaliknya. Nah, itu akan jadi pengaruh lingkungan itu sangat mempengaruhi kondisi anak. Dan itu disampaikan dalam Al-Quran gitu, bahwa memang anak-anak itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Sehingga teman-teman semua nih ya, saya mengajak teman-teman semua, bukan hanya orang tua. Jadi dimanapun kita berada, dan ketika itu ada anak-anak sekitar kita, maka hati-hati. Jangan sampai kita berbuat dosa yang terwariskan dan kita tidak sadari. Contohnya gini, kita lagi ngumpul nih sama teman-teman gitu ya, sama teman-teman biasa aja gitu. Tiba-tiba ada anak lewat, dan ketika anak itu lewat, kita tiba-tiba ngomong kasar. Ya, tentunya kita ngomong kucing gitu, atau kita ngomong kuya kayak gitu, ya. Nah, kemudian anak kita lewat, dia mendengar, anak itu lewat dengar, sampai akhirnya kata itu nempel di pikirannya, di otaknya. Atau kita obrolan kita kan kita suka senang ya kalau ngobrol sambil main-main gitu, sambil bercanda gitu. Dan candaan kita kadang suka nyeleneh gitu, kadang tidak sesuai dengan aturan agama, tidak sesuai dengan aturan norma kehidupan gitu. Ya pokoknya mah asal dikasirian gitu. Nah, ketika kita sedang bercanda gitu, tiba-tiba anak lewat, mendengar. Kemudian oleh anak itu, walaupun dia tidak ngomong apa-apa, dia simpan di memori bawah sadarnya. Kemudian secara tidak sadar dia pahami, dan dia yakin bahwa itu sesuatu yang benar. Kemudian akhirnya dia lakukan.
Maka selama anak itu melakukan hal itu, bahkan mungkin sampai dia mati, maka selama itu pula kita sudah mewariskan keburukan dari mulut kita yang tidak sengaja. Sangat ini sekali ya, Ya. sangat ngeri sekali juga Ya, ya. betul. Harus perlu hati-hati ya. Ya makanya saya akan tadi mengajak kepada semua orang dewasa, Betul, dimanapun kita berada, ketika situ ada anak, apa yang anak kita sendiri, maka hati-hatilah. Ya. Ucapan kita, perilaku kita, tingkah kita, termasuk hal diam kita sendiri, Ya. itu akan dinilai oleh anak. Contohnya nih, ada orang yang minta pendapat kebaikan, tapi kita diam. Ya. Anak kita memperhatikan, kenapa ya si Amang, si Uwa, si Ya. Abi, si Umi ketika ditanya hal itu kok kayak yang diam aja kayak yang menyetujui, padahal itu hal buruk. Nanti anak kita tuh belajar, dengan diamnya gitu belajar. Nah itulah makanya kita harus hati-hati ketika kita di tengah-tengah kita itu ada anak-anak. Apa yang kita lakukan, apa kita omongkan, itu akan ditangkap, direkam, dan itu menjadi pembelajaran tidak langsung yang kontekstual, gitu. Yang langsung dianggap itulah yang mungkin seharusnya dilakukan oleh anak-anak kita. Mungkin itu. Mungkin gini Kang Dadan, tadi kan ada peran masyarakat ya dalam pendidikan itu, istilahnya selain sekolah, orang tua juga ada masyarakat. Nah, itu kan biasanya masyarakat itu di lingkungan masyarakat itu pengaruhnya jauh lebih besar untuk ya tadi seperti bilang ya, itu peran orang tua. Bagaimana sih peran orang tua biar bisa memfilter atau mengerem gitu kan anak-anaknya, terutama dalam menyaring yang seperti tadi dibilang itu. Yeah. Karena kan kalau di masyarakat itu sulit sekali gitu. Itu bagaimana? Mungkin ada kiat atau betul. Kehidupan terbesar anak kita di masyarakat. Ya, mungkin setelah pulang dari sekolah mereka akan langsung bermain dengan anak-anak yang lain. Mereka akan bermain dan mainnya karena nggak di rumah kita kan, itu di lapangan di mana, dan situ juga ada orang dewasa dan sebagainya. Nah mungkin yang pertama tugas orang tua itu adalah menseleksi, memilih siapa teman mainnya. Seperti yang katakan oleh Rasulullah bahwa kalau kamu benar teman dengan tukang minyak, maka bau wangi akan minimal kecepretan ya, bau wangi nyawanya gitu. Kalau kamu bermain dengan tukang pandai, maka baunya minimal kecepretan walaupun kita nggak pernah menggunakannya. Ini nasihat tentang persahabatan. Anak kita tuh harus dicarikan sahabatnya. Carikan sahabat-sahabatnya yang baik. Kalau ternyata dia bersahabat dengan orang yang kita anggap tidak baik, maka kita tidak memutuskan silaturahimnya, tapi kita harus memberikan penjelasan bahwa tolong kalau mendengarkan kata anak ini berkata gini-gini, itu adalah hal yang tidak baik. Pahamkan anak kita bahwa itu mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang kedua, kita harus membangun komunitas komunitas orang tua yang di situ saling menasehati. Gini artinya, saya itu nggak sengkan kalau anak saya main dengan anak tetangga, kemudian anak tetangga ngomongnya kasar tentunya. Saya nggak sungkan untuk manggil anak itu, kamu itu ngomong nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus berani menasehati anak orang lain, dan kita harus punya perjanjian harusnya. Yeah. Kita harus punya perjanjian dengan tetangga kita. Istilah nama izinkan kalau nanti kita juga ikut mendidik anaknya. Jangan tersinggung. Kadang ada orang tua yang anak tersinggung, padahal anaknya diajarin yang baik gitu sama tetangga kita. Tapi karena yang ajarin orang tetangga merasa dia terhinakan gitu. Nah itu jangan terjadi seperti itu. Harusnya kalau anak kita sering berkumpul dengan teman-temannya yang itu anak tetangga kita, itu harus punya kesempatan bersama bahwa siapapun orang dewasa yang ada di situ dan kita mendengar sesuatu yang tidak baik, dia harus meluruskan. Mau anak siapa saja gitu. Karena memang gini, kita nggak bisa mengisolasi anak kita untuk tidak keluar rumah. Itu juga kejahatan ya, itu kejahatan untuk anak-anak kita. Sehingga kita tetap harus memberikan kebebasan anak-anak kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Tapi itu pun tidak dibebaskan begitu saja, karena bisa kayak tadi terjadi seperti itu. Mungkin di rumah betul-betul dijaga anak kita supaya punya kebiasaan positif, tiba-tiba ketika berinteraksi dengan temannya dia menjadi negatif karena melihat atau mendengarnya. Nah tadi itu, jadi kita punya kesempatan dengan tetangga kita untuk sama-sama saling menasihati anak-anak kita bersama ketika mereka ada di tengah-tengah anak-anak kita. Kemudian juga justru harusnya saling berterima kasih ketika ada anaknya yang dinasehati, harus berterima kasih harusnya itu, bahwa sudah dibimbingnya gitu. Karena mungkin ada saat-saat di mana orang tua tidak bersama dengan anaknya, kemudian dia lost kontrol, kemudian orang lain kebetulan sedang ada di situ dan itu meluruskan. Itu bagus, harusnya harus membuat komunitas di mana orang tua itu memerankan dirinya, tadi kata saya, sebagai orang yang menjaga, mengkontrol
anak siapapun yang ada di sekitarnya untuk tidak mempertontonkan, membiarkan, memperdengarkan hal-hal yang negatif, karena itu bisa menempel di pikiran anak kita walaupun tidak diomongin, dan parah kalau akhirnya menjadi kebiasaan gitu. Jadi sekali lagi mungkin ya memang benar-benar sangat berperan, orang tua itu sangat penting sekali peran orang tua dalam mendidik anak, terutama dalam pendampingan dan sebagainya. Karena mungkin ya seperti pepatah bilang, mungkin madrasatul ula atau istilahnya sekolah pertama itu adalah rumah atau istilahnya orang tua. Berarti gurunya adalah orang tua. Mungkin begitu ya, Kang Dadan ya. Ya. Oke, mungkin ada sedikit lagi mungkin tambahan atau mungkin yang disimpulkan atau mungkin disampaikan Kang Dadan tentang ini sebelum kita. Saya hanya ingin menguatkan kembali bahwa tugas mendidik anak itu bukan hanya tugas lembaga pendidikan dan juga bukan tugas guru. Ini saya ngomong begini bukan karena saya guru ya, tapi karena saya sangat cintanya, saya sangat sayangnya terhadap anak Indonesia, anak-anak kita semua. Dan kalau tugas pendidikan ini hanya ditugaskan kepada guru-guru di sekolah, saya berani menjamin kita akan gagal. Dan karena saya tidak mau gagal, karena saya ingin sukses, maka saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semua, dan itu sudah disampaikan oleh orang tua kita ya, Ki Hajar Dewantara, bahwa yang harus memerankan dirinya dalam menjaga anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita, yaitu 3 komponen tadi: rumah, orang tua, dan masyarakat. Pesan saya, bangunlah komunikasi yang baik antara orang tua di rumah dengan gurunya di sekolah dan dengan masyarakat. Karena itulah kunci yang akan menghasilkan sebuah proses pendidikan yang mungkin mendekati berhasil. Mau seperti apapun sistem pendidikannya, kurikulumnya, dan sebagainya, kalau kunci interaksi, komunikasi ini tidak jalan, maka saya bukan pesimis ya, bukan dalam artian pesimis itu ya, tapi ini fakta. Maka pendidikan kita itu secara teori itu akan sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menggarisbawahi lagi, jadilah kita orang dewasa yang memahami anak. Jangan paksa anak memahami kita, karena anak-anak belum pernah mengalami dewasa dan kita pernah menjadi anak-anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, mulai sekarang mari kita belajar tentang bagaimana tentang berbagai macam ilmu pendidikan anak. Orang tua di YouTube di mana kan sekarang banyak ya materi-materi itu. Teman-teman, kalau saya sebut aja ya namanya, ini bukan kampanye, tapi memang saya sangat suka dengan konsep yang beliau sampaikan. Itu ada Dr. Aisyah Dahlan kalau salah. Beliau itu kan luar biasa tuh, banyak sekali konsep teori-teori yang disampaikan tentang bagaimana mendidik anak sesuai dengan fungsi otak anak gitu ya. Nah, silahkan bisa mempelajari itu dari situ atau bisa membaca-baca materi. Jadi kita gunakan juga waktu kita ini untuk belajar menjadi orang tua yang baik dan benar. Jadi selain kita nuntut guru untuk jadi guru yang baik, kita pun belajar jadi orang tua yang baik. Banyak sekarang ilmu-ilmu yang kita bisa pelajari, baik di YouTube, di Google, di mana saja itu. Atau juga kita sekarang mah apalagi ya, broadcast tuh pesan-pesan berantai itu banyak sekali. Yang kadang cuma kita scroll gitu, cuman kita ya lihat judulnya tutup lagi. Nah, itu cobalah luangkan waktu kita untuk belajar banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana mendidik anak-anak kita. Satu tujuannya agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin, insyaallah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Kang Dadan atas waktunya. Sangat luar biasa sekali materi kita pada kesempatan sore hari ini tentang peran orang tua dalam pendidikan anak. Ya, walaupun memang singkat, ya semoga banyak bermanfaat ya, baik buat diri kita, diri saya, ataupun mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian yang sedang menonton ataupun yang menyimak. Ya, mungkin tidak banyak yang kita berikan, tapi ya walaupun sedikit, insya Allah bisa bermanfaat. Mungkin terakhir dari saya. Ya, silakan. Teman-teman semuanya, sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menggurui teman-teman, tapi untuk kembali mengingatkan. Karena saya percaya teman-teman jauh lebih paham, jauh lebih banyak pengetahuan tentang parenting, ya, tentang pendidikan, seni mendidik anak. Saya hanya pertama berbagi, itu ke tugas kita semuanya. Wat asri innal insana lafi khusr illa ladzi amanu wa amilus sholihat. Saling menasihati. Yang kedua, mungkin lebih ke mengingatkan diri saya sendiri tentang bagaimana harusnya saya memerankan diri saya sebagai guru dan sebagai orang tua. Yang ketiganya, mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan di sore hari ini kembali mengingatkan teman-teman tentang sesuatu yang mungkin selama ini sudah mulai dilupakan. Itu mungkin Kang. Ya.
Sekali lagi terima kasih Kang Dadan atas waktunya, atas kesediaannya, dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat sekalian, sahabat Ilalang yang sore hari ini telah menyimak atau memanteng ya program kami. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu, di kesempatan yang lain ya, dengan tema-tema ataupun materi-materi yang insya Allah akan lebih menarik ya. Bila mana ada masukan, saran, kritik, silahkan masukkan di kolom komentar ya. Kami tunggu komen dan saran-saran dari sahabat-sahabat sekalian. Pada intinya kritik Anda adalah membangun buat kami. Demikian kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.